Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Newscoop. Pemirsa, Ukraina dikabarkan membeli senjata Amerika Serikat sekitar 1.623 triliun rupiah dalam kesepakatan dengan NATO dan Amerika Serikat. Informasi lainnya pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai pemimpin lemah yang dianggap mengabaikan komunitas Yahudi dan mengkhianati Israel. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref memperingatkan bahwa perang dengan Israel bisa meletus kapan saja. Ia menekankan gencatan senjata yang berlaku sejak akhir Juni bukanlah perjanjian formal, melainkan hanya fase penghentian permusuhan. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref memperingatkan bahwa perang dengan Israel bisa meletus kapan saja. Ia menekankan gencatan senjata yang berlaku sejak akhir Juni bukanlah perjanjian formal, melainkan hanya fase penghentian permusuhan. Aref menyebut Iran harus siap setiap saat menghadapi konfrontasi karena belum ada kesepakatan resmi dengan Israel maupun Amerika Serikat. Pernyataannya muncul di tengah situasi Timur Tengah yang masih bergejolak dan penuh ketegangan. Sehari sebelumnya, Yahya Rahim Safavi, penasihat militer pemimpin tertinggi Ali Khamenei, mengonfirmasi bahwa Iran tengah menyiapkan rencana untuk skenario terburuk. Safavi menilai Iran sebenarnya tidak sedang berada dalam gencatan senjata, melainkan berada dalam tahap perang yang tanpa protokol atau perjanjian resmi. Ia memperingatkan kemungkinan perang besar lain yang bisa terjadi, meski setelah itu mungkin tidak akan ada perang lagi. Safavi juga menegaskan Amerika Serikat dan Israel mengklaim perdamaian hanya bisa tercipta Safavi juga menegaskan Amerika dan Israel mengklaim perdamaian hanya bisa tercipta melalui kekuatan. Karena itu menurutnya, Iran juga harus memperkuat diri lewat pengembangan rudal, drone, dan sistem siber agar tidak terinjak oleh yang lebih kuat. Sebelumnya pada 13 Juni, Israel melancarkan serangan terhadap Iran dengan menyasar situs nuklir hingga wilayah sipil yang menewaskan lebih dari 1.000 orang termasuk ilmuwan dan komandan militer. Hubungan Israel dan Perancis memanas setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui Palestina pada September mendatang. Situasi memuncak saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding langkah Macron yang memicu gelombang semitisme.
Hubungan antara Israel dan Perancis memanas setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui Palestina pada September 2025. Situasi mencapai puncaknya pada Selasa 19 Agustus saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding langkah Macron yang memicu gelombang antisemitisme. Dalam sebuah surat, Netanyahu menyebut pengumuman Macron bulan lalu telah memperburuk kondisi komunitas Yahudi di Perancis. Netanyahu menyebut langkah yang diambil Macron justru memperkuat Hamas serta mendorong kebencian terhadap umat Yahudi. Pemerintah Prancis segera memberi bantahan atas tudingan yang dilayangkan oleh Netanyahu kepada Macron. Kantor Kepresidenan menyebut pernyataan Netanyahu keji dan keliru, serta menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina tidak ada kaitannya dengan Hamas. Paris menekankan dukungan terhadap solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Pihak Macron menambahkan, sejak 2017 pemerintahannya telah konsisten mengambil langkah tegas melawan antisemitisme. Prancis sendiri merupakan negara dengan komunitas Yahudi terbesar di Eropa. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan laporan kasus antisemit melonjak dari 436 pada 2022 menjadi 1.676 pada 2023, lalu menurun menjadi 1.570 pada 2024. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai pemimpin lemah yang dianggap mengabaikan komunitas Yahudi dan mengkhianati Israel. Pernyataan itu muncul usai Australia mengakui negara Palestina dan membatalkan visa anggota parlemen Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Kritik itu menilai Albanese sebagai pemimpin lemah karena dianggap telah mengabaikan komunitas Yahudi Australia dan mengkhianati Israel. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi akun kantor Perdana Menteri Israel di platform X pada Selasa 19 Agustus 2025. Komentar tersebut disampaikan di tengah memburuknya hubungan kedua negara menyusul keputusan Australia untuk mengakui Palestina dan membatalkan visa anggota parlemen Israel. Sebagai balasan, Israel mencabut visa sejumlah diplomat Australia yang ditugaskan di wilayah otoritas Palestina.
Anggota parlemen Israel yang visanya dibatalkan itu disebut sebelumnya akan bertemu dengan komunitas Yahudi di Australia yang telah mengalami serangan antisemit sejak 2023. Menanggapi keputusan Israel, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyebutnya sebagai reaksi yang tidak dapat dibenarkan. Ia turut memperingatkan bahwa langkah tersebut justru memperdalam isolasi diplomatik Israel di mata dunia. Israel saat ini terus menghadapi tekanan global terkait dampak serangan militernya terhadap warga sipil di Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Rusia kembali menaikkan eskalasi ketegangan dengan Ukraina setelah mereka menyerang kota Kremenchuk. Mirisnya serangan ini terjadi beberapa saat setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia kembali menaikkan eskalasi ketegangan dengan Ukraina setelah mereka menyerang kota Kremenchuk pada Selasa malam 19 Agustus 2025. Mirisnya serangan ini terjadi beberapa saat setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan para pemimpin Eropa di Washington pada Senin 18 Agustus 2025 lalu selesai dilaksanakan. Serangan Rusia di kota yang terletak di Ukraina Tengah ini pun meninggalkan gumpalan asap tebal menggantung. Dikutip dari Reuters, wali kota Kremenchuk menyebut serangan terbaru Rusia ini adalah tanda bahwa Presiden Vladimir Putin tidak menginginkan perdamaian. Vitalich juga menyatakan puluhan ada sejumlah ledakan lainnya yang mengguncang kota dan ditengarai mengarah ke infrastruktur energi dan transportasi di kota mereka. Ia memperingatkan warga setempat untuk tidak mendekati atau menyentuh amunisi klaster yang tidak meledak dari rudal Rusia yang ditemukan di kota tersebut. Adapun menurut laporan Angkatan Udara Ukraina, serangan bombardemen terhadap kota Kremenchuk ini merupakan serangan terbesar yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sepanjang bulan Agustus 2025. Melalui laporan yang sama, militer Ukraina menyebut Moskow telah meluncurkan 270 drone dan 10 rudal selama bulan Agustus ini. Ukraina dikabarkan membeli senjata Amerika Serikat sekitar 1.623 triliun rupiah
dalam kesepakatan dengan NATO dan Amerika Serikat. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan pembelian ini merupakan bagian dari jaminan keamanan yang disepakati Amerika Serikat dan NATO usai pertemuannya dengan Trump. Ukraina dikabarkan membeli senjata Amerika Serikat senilai 1.623 triliun rupiah dalam kesepakatan dengan NATO dan Amerika Serikat. Dalam dokumen yang dilihat Financial Times, pembelian senjata itu akan didanai oleh Eropa sebagai bagian dari jaminan keamanan. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan pembelian ini merupakan bagian dari jaminan keamanan yang disepakati Amerika Serikat dan NATO usai pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu melibatkan pemimpin Eropa dan membahas nasib Ukraina serta prospek perdamaian dengan Rusia. Dokumen juga menyebut adanya perjanjian terpisah senilai sekitar 811 triliun rupiah untuk produksi drone oleh perusahaan senjata Kiev. Ukraina sebelumnya menyatakan ingin memiliki 10 sistem pertahanan udara Patriot guna melindungi kota dan infrastruktur penting. Selain Patriot, beberapa rudal Amerika Serikat juga termasuk dalam daftar belanja militer Ukraina. Dokumen tersebut juga menyinggung keinginan Ukraina untuk mendorong gencatan senjata dengan Rusia. Meski pertemuan Trump-Putin justru menyoroti rekonsiliasi hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Ukraina juga menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan yang melibatkan pelepasan wilayah. Melainkan menganggap gencatan senjata sebagai langkah awal menuju perdamaian penuh. Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke sebuah kota di Ukraina yang menargetkan infrastruktur energi dan transportasi. Serangan ini hanya beberapa jam setelah Trump menjamu Zelensky dan para pemimpin Eropa lainnya di Gedung Putih. Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke sebuah kota di Ukraina Selasa, 19 Agustus 2025 waktu setempat. Serangan itu menargetkan infrastruktur energi dan transportasi. Hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa lainnya di Gedung Putih untuk pertemuan bersejarah. Angkatan Udara menyatakan telah menjatuhkan 230 pesawat nirawak dan 6 rudal. Angkatan Udara mencatat serangan di 16 lokasi dengan 4 rudal dan 40 pesawat nirawak. Rusia melancarkan serangan terbesar bulan Agustus terhadap Ukraina setelah pertemuan Trump-Zelensky.
Angkatan Udara Ukraina melaporkan serangan besar Rusia pada Senin malam dan Selasa pagi. Serangan semalam terbesar selama berminggu-minggu terjadi saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Donald Trump. Angkatan Udara menyatakan Rusia meluncurkan 270 pesawat tanpa awak dan 10 rudal ke Ukraina. Di mana 30 pesawat tanpa awak dan 6 rudal berhasil dicegat atau diredam. Angkatan Udara melaporkan dampak dari 40 pesawat tanpa awak dan 4 rudal di 16 lokasi, dengan puing-puing dilaporkan jatuh di 3 lokasi. Tentara Kerajaan Thailand mengundang Korps Pers dan Atas Militer ASEAN ke Provinsi Suri. Mereka meninjau lokasi bentrokan mematikan antara Thailand dan Kamboja yang terjadi pada Juli lalu. Tentara Kerajaan Thailand pada Rabu 20 Agustus mengundang Korps Pers dan Atas Militer ASEAN ke Provinsi Surin. Mereka meninjau lokasi bentrokan mematikan antara Thailand dan Kamboja yang terjadi pada Juli lalu. Lokasi itu dipasangi pita pembatas dan ditunjukkan tempat seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat pekan lalu. Selain itu, ranjau lain juga ditemukan dalam operasi penyisiran sebelum kedatangan delegasi ASEAN. Tentara Thailand juga menghancurkan roket BM-21 milik Kamboja yang ditemukan di lokasi bentrokan. Mereka menggelar demonstrasi pemulihan senjata dan evakuasi korban ke rumah sakit. Sementara itu, Kamboja membantah tuduhan bahwa mereka menanam ranjau baru di perbatasan. Kamboja juga menyatakan tidak menimbun senjata dalam konferensi pers pada Senin 18 Agustus. Bentrokan yang pecah pada 24 Juli itu merupakan yang terburuk dalam lebih dari 1 dekade, menewaskan 43 orang dan mengungsikan 300.000 warga. Gencatan senjata rapuh kini berlalu setelah kedua negara sepakat mengizinkan pengamat ASEAN memeriksa wilayah perbatasan yang disengketakan. We're doing control from the left side to the right side. First personnel. So basically, he is a heroic to save all the rescues. Bagi Jepang yang tengah membangun kembali kemampuan militernya setelah menjauh dari pasifisme pasca perang, isu nuklir tetap tabu sekaligus dianggap benteng terakhir keamanan. Meski jajak pendapat menunjukkan adanya kesiapan publik untuk meninjau ulang 3 prinsip non-nuklir yang melarang produksi, kepemilikan, dan penyimpanan senjata nuklir.
Bagi Jepang yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil langkah-langkah bersejarah untuk menjauh dari pasifisme pasca perang demi membangun kembali kemampuan militernya, isu nuklir adalah tabu dan menjadi keamanan terakhir. Meskipun dukungan publik untuk memperoleh senjata nuklir di Jepang dibatasi oleh beban sejarahnya, jejak pendapat menunjukkan kesiapan yang lebih besar untuk memikirkan kembali 3 prinsip non-nuklir Jepang untuk tidak memproduksi, memiliki, atau menyimpan senjata nuklir di wilayahnya. Bahkan beberapa orang yang memiliki hubungan pribadi dengan masa lalu tragis Jepang menyerukan perubahan sikap terhadap nuklir. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom atom pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang bersumpah untuk tidak pernah memiliki sarana militer untuk menyerang negara lain lagi. Jepang juga menjadi pendukung vokal pelucutan senjata nuklir. Tahun lalu Nihon Hidankyo, sebuah organisasi yang didirikan oleh para penyintas bom atom, memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Namun ada alasan lain mengapa pandangan tentang isu nuklir bergeser. Selama beberapa dekade, Jepang telah bergantung pada payung nuklir Amerika Serikat. Janji Washington untuk membela sekutunya dengan kekuatan penuh militernya, termasuk senjata nuklir melalui perjanjian keamanan yang dikenal sebagai pencegahan yang diperluas. Terpilihnya Donald Trump dengan platform America First dan kritiknya terhadap sekutu dan aliansi tradisional Amerika Serikat telah menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa andalnya komitmen keamanan Amerika. Kecaman publik terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di ruang oval pada bulan Februari, pengenaan tarif terhadap Jepang, Korea Selatan, dan Australia, serta wacana untuk menggabungkan Kanada ke dalam Amerika Serikat telah membuat banyak sekutu lama Amerika Serikat khawatir. Kini anggota parlemen dari partai berkuasa Jepang sedang mempertimbangkan bagaimana mereka dapat lebih memperkuat kredibilitas payung nuklir, menurut wawancara dengan anggota senior partai. Di antara mereka adalah anggota parlemen Jepang Rui Matsukawa yang baru-baru ini pergi ke Fordham Abbey dekat London untuk menghadiri konferensi bilateral tingkat tinggi. Di sana ia mulai meragukan komitmen Amerika dalam membela negaranya. Di kawasan bersejarah tersebut yang kini menjadi lokasi pabrik sake milik Jepang, ia belajar dari percakapannya dengan anggota parlemen, diplomat, dan pemimpin bisnis Inggris bahwa pergeseran tektonik dalam pemikiran mereka sedang berlangsung. Eropa telah tersadar, ujarnya, terhadap fakta bahwa mereka tidak bisa lagi terlalu bergantung pada Amerika dan harus mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya. Jepang dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang bersenjata nuklir seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia. Jepang mungkin juga harus mengerahkan senjata pemusnah massal tersebut. Sejak terpilih kembali, Trump dan anggota senior pemerintahannya telah mempertanyakan nilai aliansi jangka panjang termasuk NATO. Perang dagang Trump yang bahkan menargetkan sekutu Amerika Serikat semakin mengikis kepercayaan pada komitmen Amerika kepada teman-teman lamanya. Roichi Oriki yang menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang dari 2009 hingga 2012 mengatakan volatilitas perdagangan Presiden Amerika menciptakan keraguan tentang komitmen keamanan Amerika Serikat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.